Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, sebenarnya gue pikir-pikir ingin bikin konten ini atau enggak, tapi emang dari awal sudah diniatkan ingin berbicara terkait dengan season review, dimana ini juga gue kayaknya selalu gue bikin ya semenjak Football United ini ada di setiap musim, di setiap akhir musim, dan gue akan berbicara secara ringan amatiran review 2024-2025, musim yang disebut bahkan rekor terburuk Manchester United. Nah, kalau gue ingat ya musim ini, apa yang terjadi di musim 2024-2025 ini banyak sebenarnya menurut gue ya dipengaruhi oleh apa yang terjadi dengan musim lalu, terutama paruh kedua. Kenapa? Di situ ada momentum ketika Ineos masuk menjadi pemilik 28,94% Manchester United dan mengambil alih ya sisi operasional klub Manchester United, terutama dari sisi football operation. Di setengah paruh kedua musim lalu banyak perubahan yang dilakukan oleh Ineos, dimulai dari CEO yang baru. Lalu juga ada banyak hal yang baru, dan bahkan ini berujung ketidakpastian terkait dengan situasi pada saat itu ya. Manajer Manchester United Erik ten Hag yang membawa Manchester United ini finish di peringkat ke-8, tapi mampu membawa Manchester United ke final Piala FA. Nah, menjelang final pada saat itu ada banyak berita simpang siur apakah dia akan diselesaikan atau akan diteruskan. Sampai dengan hasil pertandingannya Manchester United berhasil menjadi juara Piala FA. Lalu ada situasi kabarnya dia dilakukan review ya oleh Ineos. Ineos sempat berbicara dengan beberapa kandidat. Ada ketidakpastian ya menurut gua terkait dengan siapa yang akan menjadi manajer atau head coach dari Manchester United musim ini. Sampai akhirnya diputuskan tetap dengan Erik ten Hag, tapi ada perubahan staf kepelatihan ya, dan menurut gue cukup bisa dibilang cukup radikal apa yang dilakukan pada saat itu dengan ya asisten pelatih nyaris semuanya ini berubah, dan manajemen pun juga nama seperti Omar Berada tentu saja yang sebelumnya sudah berada di Manchester United, lalu Dan Ashworth juga ya yang dinantikan hadir, Jason Wilcox yang sudah bekerja dari awal tahun. Mereka semua terlibat di pembentukan tim untuk musim ini. Tentu saja masih dengan Erik ten Hag. Nah, santer diberitakan bahwa ada beberapa keinginan ya dari Erik ten Hag untuk musim ini yang tidak terpenuhi. Dua yang gua ingat itu adalah situasi dengan Scott McTominay, di mana dia menentang sebenarnya lepasnya Scott McTominay, dan bagaimana dia menginginkan striker senior untuk Manchester United untuk mendampingi Rasmus Højlund ya kan di depan. Tapi justru Manchester United bergerak agak sedikit berbeda ini ya di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui. Lalu mendatangkan Manuel Ugarte di akhir Agustus dan juga Sekou Kone. Sementara pemain yang dilepas oleh Manchester United itu ada Alvaro Carreras ya di bulan Mei. Lalu ada pemain seperti Rafael Varane itu tidak diperpanjang kontraknya. Lalu juga Anthony Martial selesai, Brandon Williams pun juga selesai, Donny van de Beek, Willy Kambuala, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Facundo Pellistri, Hannibal Mejbri, dan puncaknya di akhir bulan Agustus itu adalah seorang Scott McTominay. Dan lalu Manchester United juga melakukan tour pre-season ya di beberapa tempat. Mereka ketika musim lalu itu di musim panas mereka sempat menghadapi Rosenborg, mereka sempat menghadapi Glasgow Rangers, lalu menghadapi Arsenal dan juga Real Betis pada saat itu, serta Liverpool di Amerika kalau tidak salah ya pertandingannya.
Manchester United membuka perjalanan di Premier League sebenarnya dengan kemenangan. Mereka menghempaskan Fulham 1-0. Joshua Zirkzee mencetak gol di penghujung pertandingan pada saat itu. Lalu menderita 2 kekalahan beruntun, yaitu adalah menghadapi Brighton dan juga menghadapi Liverpool. Itu ketika memasuki bulan September. Setelahnya memang ada naik turun ya, kemenangan juga diraih, sempat juga menghadapi Southampton, Crystal Palace ya. Di pertandingan yang pada saat itu gue ingat Manchester United tampil sangat dominan, banyak peluang terutama di babak pertama, tapi tidak bisa diselesaikan peluang-peluang tersebut, tidak tampil klinikal, tidak tampil tajam. Lalu mereka kalah menghadapi Tottenham Hotspur di kandang sendiri, dan sempat ada spekulasi apakah Erik ten Hag ini akan diganti atau tidak ketika pertandingan menghadapi Aston Villa. Pada saat itu Manchester United berada di luar 10 besar ya. Tapi Manchester United berhasil menahan Aston Villa 0-0. Lalu setelahnya menang home menghadapi Brentford 2-1. Masih di luar 10 besar. Dan ketika kalah menghadapi West Ham di tanggal 27 Oktober, kalah melalui gol di menit-menit akhir pada saat itu. Dan itulah yang menyelesaikan periode Erik ten Hag. Setelahnya Manchester United ditangani oleh Ruud van Nistelrooy. Dan pada saat itu Manchester United di Liga dan juga di kompetisi Eropa mampu meraih hasil positif ya, menahan Chelsea, menang menghadapi Leicester, dan juga Manchester United menang menghadapi PAOK dari Yunani. Dan di 3 pertandingan sebelumnya bersama dengan Erik ten Hag di Europa League, Manchester United tidak mampu meraih kemenangan, hanya meraih hasil seri. Nah, selesainya Erik ten Hag sebenarnya menurut gua ini lebih merupakan konsekuensi ketidakpastian situasi di Manchester United. Gua tidak ingin melihat atau berpendapat terkait dengan gaya permainan, strategi dan lain-lain. Itu semua hasil dari ketidakpastian situasi manajemen, dan ada keadaan dari periode-periode sebelumnya di mana keadaan itu sekali lagi ya tidak memberikan support kepastian yang menyeluruh. Memang ada beberapa pemain yang didatangkan yang diinginkan oleh Erik ten Hag ya. Tapi gue menilai ada yang memang didatangkan dengan hal yang sesuai, artinya harga yang pas, gaji yang pas, waktu juga yang pas. Tapi banyak juga pemain yang datang itu dengan harga terlalu tinggi, dengan timing yang tidak bagus ya. Dan juga ada beberapa pemain vital yang sangat diinginkan tapi tidak pernah hadir di Manchester United. Frankie de Jong misalnya, dan juga Harry Kane. Dan menurut gue hal-hal tersebut ini yang akhirnya membuat keadaan pun tidak kondusif, katakanlah seperti itu di Manchester United. Perubahan manajemen itu sebenarnya salah satu hal ataupun momentum terbesar. Gua menilai seharusnya mungkin ya manajemen Manchester United lebih berani mengambil keputusan di musim panas tahun lalu. Sekalipun Manchester United pada saat itu memenangkan Piala FA ya, menurut gua. Tapi ada kesalahan, dan kesalahan itu pun juga berlanjut dengan misalnya Dan Ashworth yang akhirnya juga selesai di bulan Desember. Jadi ada banyak situasi ketidakpastian yang menurut gua justru inilah di atas situasi taktik, strategi dan lain-lain di atas lapangan. Jadi memang ada hal yang tidak solid di klub ini. Lalu datanglah Ruben Amorim dengan harapan ya dia bisa membalikkan keadaan yang Manchester United bahkan tidak pernah mampu menembus posisi 10 besar di awal musim. Ruben Amorim sempat ketika datang dia memberikan secercah harapan walaupun diawali dengan seri, tapi setelahnya Manchester United menang menghadapi Everton 4-0. Dan juga ada satu kemenangan lagi yang diraih pada saat itu. Jadi total memang ada 2 kemenangan menghadapi Bodo Glimt ya. Jadi ada 2 kemenangan dan juga satu hasil seri. Pada saat itu Ruben Amorim mengatakan dengan segala harapan ya dari fans Manchester United, Ruben Amorim mengatakan kalau harus bersiap dengan badai. Ini yang disebut oleh Ruben Amorim pada saat itu. Banyak yang kenapa badai nih, Manchester United sedang dalam periode yang jauh lebih positif begitu ya. Tapi betul badai itu datang
Ruben Amorim sendiri datang ke Manchester United ini kan dengan sistem permainan baru, filosofi baru, formasi juga baru, di mana ada banyak anggota skuad Manchester United bahkan tidak pernah bermain dengan sistem ini. Jadi memang perombakan itu nampaknya tinggal menunggu waktu saja, tapi kan tidak mungkin terjadi di tengah musim. Bahkan untuk melakukannya di musim dingin pun juga bukan hal yang mudah. Manchester United di situasi lainnya juga memiliki keterbatasan dari situasi finansial, dan ini selalu berulang di 2 musim dingin sebelumnya, dimana bahkan ketika Manchester United membutuhkan pemain baru karena ada yang cedera dan lain-lain, Manchester United tidak bisa secara leluasa mendatangkan pemain tersebut. Nah, sama juga dengan keadaan Manchester United di bawah Ruben Amorim, yang ketika datang sebenarnya sang pelatih itu menginginkan dia datang di akhir musim ya kan, tapi eksekutif Manchester United memiliki pandangan berbeda, akhirnya didatangkanlah di bulan November. Dan betul saja Manchester United setelah itu berganti-ganti ya menghadapi badai. Walaupun sempat melakukan kejutan-kejutan, misalnya menang menghadapi Manchester City di Etihad, lalu juga menahan Liverpool di Anfield, tapi banyak juga hasil-hasil yang di luar dugaan. Misalnya kalah away menghadapi Wolverhampton Wanderers di akhir tahun, di mana pada saat itu Wolverhampton merupakan penghuni papan bawah. Kalah di kandang menghadapi Brighton, menghadapi Crystal Palace di bulan Januari dan juga Februari. Lalu Manchester United ini berturut-turut mendapatkan kekalahan demi kekalahan, baik itu kandang maupun juga tandang. Bahkan Manchester United kalau masih berbicara terkait dengan kompetisi Liga Inggris ya, ini luar biasa. Dari bulan April, awal April, sampai dengan pertengahan bulan Mei atau pertandingan kedua sebelum pertandingan terakhir, Manchester United tidak pernah menang. Manchester United dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan Liga hanya menghasilkan 2 hasil seri. Dan sisanya kalah. Babak belur di kompetisi Liga Inggris. Tapi tidak demikian dengan kompetisi di Eropa ya. Sebelum gue ke Eropa, gue ingin membahas juga Manchester United di Piala FA. Ini harus terhenti di babak kelima karena disingkirkan Fulham dengan adu penalti di kandang sendiri, padahal Manchester United tampil dengan status juara bertahan. Di Carabao, Manchester United tersingkir di quarter final, di perempat final ya, disingkirkan oleh Tottenham Hotspur, di mana di musim sebelumnya di EFL Manchester United tersingkir di babak keempat, dan 2 musim sebelumnya Manchester United tampil sebagai juara bertahan ya, tampil sebagai pemenang. Jadi ada situasi yang menurun menurut gue dari Carabao jika dibandingkan 2 tahun lalu Manchester United tampil sebagai juara. Jadi memang di kompetisi domestik Manchester United ini babak belur, tapi tidak dengan kompetisi Eropa. Manchester United dengan karakter yang berbeda, dengan tim, artinya karakter kompetisi yang berbeda, tentu saja tim-tim yang dihadapi juga berbeda, luar biasa. Manchester United mengakhiri babak Liga ya di Europa League ini di peringkat ketiga. 8 kali menang Manchester United, 8 kali bermain, 5 kali menang, 3 kali seri. Manchester United menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan. Bahkan ketika melaju ke babak knockout, ini diteruskan. Manchester United tidak terkalahkan ya, menyingkirkan Real Sociedad, menyingkirkan Olympique Lyon dengan penampilan yang luar biasa, terutama di kandang ya. Ada dinamika yang naik turun di sana, sempat unggul lalu disamakan, tertinggal, nyaris tersingkir, tapi justru akhirnya bisa membalikan keadaan dan lolos ke semifinal menghadapi unggulan pertama Athletic Bilbao. Luar biasa, 2 leg Manchester United menghancurkan Athletic Bilbao. Tapi mendapatkan anti klimaks menurut gue di final. Dikalahkan oleh Tottenham Hotspur. Dimana Tottenham Hotspur juga bukannya tampil lebih superior ya menurut gue, tapi justru Manchester United yang tidak mampu mengambil peluang untuk mendapatkan trofi Europa League. Dan dengan tidak didapatkannya Europa League ini, Manchester United tidak berlaga di kompetisi Eropa. Musim depan tidak ada tiket Liga Champions, tidak ada trofi. Pertama kali setelah 2 tahun sebelumnya selalu mengakhiri dengan trofi. Ini bukan hal yang biasa menurut gua ya untuk klub sebesar Manchester United. Dan ya musim ini penuh dengan catatan buruk. Tidak ada trofi. Manchester United bahkan akhirnya finish di peringkat ke-15 atau hanya 3 tingkat di atas
posisi zona degradasi, yaitu 18. Dan kalau gue lihat catatan ya, ini bahkan sangat menyedihkan. Manchester United hanya 2 kali sepanjang pertandingan pekan demi pekannya di Premier League itu berada di posisi 10 besar. Itu terjadi di pertandingan pertama ketika Manchester United menang menghadapi Fulham, pada saat itu langsung naik ke peringkat pertama ya karena pertandingan pertama. Dan juga di tanggal 14 September di pekan keempat, mereka ketika menang 3-0 menghadapi Southampton, mereka berada di posisi ke-10. Setelahnya tidak pernah Manchester United tembus 10 besar. Ini sangat-sangat menyedihkan. Ini bukan hal yang biasa, ini hal yang menurut gue termasuk hal yang luar biasa. Tapi inilah konsekuensi ketika ada perubahan yang besar yang dilakukan, bahkan hal tersebut akhirnya juga dilakukan di tengah musim. Gue melihat bukan hanya terkait dengan pergantian staf kepelatihan ya, dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim yang dilakukan di tengah musim. Ya, ada formasi baru, sistem bermain baru dan lain-lain. Tapi juga bagaimana situasi manajemen Manchester United carut marut. Dan Ashworth yang ditunggu sekian bulan baru bekerja sekian lama, 3 bulan kalau tidak salah, harus dipecat. Lalu juga keuangan Manchester United berantakan, ada perubahan di dalam tubuh klub ya, banyak pemecatan, banyak penghematan yang dilakukan. Ini mempengaruhi betul kinerja Manchester United di atas lapangan. Karena ketidakpastian ini, klub-klub lain mereka jauh lebih solid ya, sehingga ya mereka bisa mendapatkan hasil yang juga lebih bagus. Jadi musim ini menurut gua adalah musim yang dalam tanda kutip ya terasa seperti kayak dikorbankan, karena memang adanya perubahan besar-besaran. Dan seperti gue awali video ini, perubahan tersebut memang terjadi dari musim lalu, tengah musim lalu, dan imbasnya sampai dengan saat ini. Menurut gue ini season to forget. Ini merupakan musim yang harus dilupakan ya. Bahkan untuk membicarakan terkait dengan review ini juga bukan hal yang yang mengenakan, katakanlah seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Menurut gue Manchester United harus secepatnya melakukan konsolidasi internal klub. Gue ingin berbicara dari situ dulu. Bukan soal masalah oke lah taktik, pemain datang, pemain keluar, bla bla. No. Gue lihat klub ini kalau sampai jatuh sedalam ini, maka ada hal yang lebih besar, hal yang lebih mendasar. Menurut gue konsolidasi tim, manajemen harus dilengkapi dulu. Orang-orangnya juga, dan ini perubahan kan masih terus berlangsung nih. Ada beberapa staff ya, analis dan segala macam ini mereka cabut dari klub, dan ini harus dicari gantinya yang sesuai dengan visi misi Ineos sebagai penanggung jawab atau pemegang kendali operasional klub saat ini. Sporting director belum jelas siapa ini. Baru setelahnya mungkin hal yang bisa disentuh juga yaitu adalah keadaan rekrutmen. Di mana rekrutmen ini juga memegang peranan penting menurut gue di musim panas ini. Ini menurut gue juga sangat-sangat menentukan apa yang akan dilakukan oleh Manchester United musim depan. Di samping juga pematangan terus ya sistem bermain dari Ruben Amorim. Ini sudah dari bulan November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan. Konsep ini terus dicoba dengan kaku dalam tanda kutip, dan tidak ada yang salah sebenarnya dengan hal tersebut, karena Ruben Amorim didatangkan dengan konsep ini yang ingin ditanamkan di Manchester United. Kalau dia ganti lagi di tengah musim kemarin hanya untuk mendapatkan dalam tanda kutip kemenangan saja ya hancur berantakan rencananya. Tapi tidak semudah itu. Yang harus kaku itu bukan cuma sistem yang dimainkan oleh Ruben Amorim saja, tapi bagaimana perubahan-perubahan di komponen klub lainnya. Tim cadangan misalnya. Lalu juga bukan tim cadangan, mungkin tim akademi, tim muda segala macam. Ini kan harus mengerucut, mereka pun juga harus melakukan perubahan dengan memainkan sistem yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Kan sampai ke situ menurut gue. Dan ini bukan hal yang mudah. Lalu juga penopang-penopang lainnya, bagaimana mungkin sistem ini butuh tunjangan atau support dari situasi fisik misalnya. Ini kan juga harus dikejar. Mungkin ada fasilitas yang harus ditambah, harus yang dirubah, atau seperti apa. Semuanya menurut gue ini harus bisa menunjang, mensupport apa yang ingin diimplementasikan Ruben Amorim di atas lapangan. Bukan hanya sekedar pemain yang dilepas dan didatangkan.
Itu hanya sebagian saja menurut gue. Tapi ada bagian besar lagi yang juga harus dilakukan bagi Manchester United untuk musim depan. Sebelum gue akhir video ini, review dari season ini memang season yang sangat buruk. Gue mendukung tim ini dari sekitar tahun 90-an, belum pernah jatuh sedalam ini. Tapi semoga segala bencana ataupun juga katakanlah mungkin hal yang dikorbankan ya musim ini bisa terbayarkan musim depan. Bukan berarti musim depan terus Manchester United langsung ya mendapatkan gelar-gelar yang seperti dahulu, enggak. Tapi paling tidak ada peningkatan yang signifikan. Dan menurut gue, kalau melihat dari dalamnya jatuhnya Manchester United musim ini, mereka hanya bisa lebih buruk kalau mereka degradasi musim depan. Dan itu tidak gue harapkan. Perbaikan menurut gue harapkan tidak sampai menyentuh degradasi sih. Karena situasinya bisa jadi lebih buruk lagi kalau sampai itu terjadi. Gue harapkan ya sekarang hanya ada satu arah, yaitu adalah ke atas ya, artinya mendapatkan progres. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Ya, lini depan ini merupakan sekali lagi lini yang bermasalah di Manchester United. Kalau melihat rekor gol dari Manchester United ya, Manchester United ini hanya mencetak 44 gol. Hanya ada 1, 2, 3, 4 tim saja yang jumlah golnya lebih sedikit daripada Manchester United, di mana 3 tim itu adalah tim yang terdegradasi dan tim lainnya adalah Everton. Dan klub-klub lainnya memiliki angka mencetak gol yang jauh lebih bagus dari Manchester United. Jadi terlihat jelas masalah Manchester United musim ini kalau kita berbicara teknis ya, ini ada di lini depan. Dan kalau berbicara terkait dengan lini depan, ini juga Manchester United yang mencetak jumlah gol yang terbatas itu. Dan kalau melihat top skornya ya, top skor Manchester United itu ada pada seorang Bruno Fernandes, seorang gelandang serang dengan nilai dengan total gol 8, assist 10. Ini menunjukkan memang parahnya lini serang Manchester United. Dan tanpa mencetak gol, sulit tim untuk meraih kemenangan, sulit tim untuk meraih poin penuh untuk menambah ya jumlah raihan poin di Premier League. Dan ya benar saja Manchester United tenggelam di klasemen di papan bawah Premier League. Dan ini menurut gue salah satu review juga apa yang terjadi musim ini dengan Manchester United. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana Sobat Football United review musim ini. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.